Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lemiana SEMSI. Kali ini yang akan kita bahas adalah investasi di pasar modal. Apa sih investasi? Investasi adalah penanaman modal atau dana dalam suatu aset atau objek untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menabung versus investasi. Dilihat dari tujuannya, maka menabung itu bertujuan hanya untuk menyimpan, sedangkan investasi jelas memperoleh keuntungan. Dilihat dari potensi risiko, menabung relatif tidak ada risiko, tetapi berbeda dengan investasi yang memiliki risiko. Jenis transaksi di menabung itu hanya memiliki simpan pinjam, sedangkan dalam investasi jual beli. Dan dilihat dari tempat transaksi tentu berbeda. Dalam menabung, transaksinya dilakukan di perbankan, sedangkan di investasi di pasar modal. Mengapa kita perlu berinvestasi? Yang pertama adalah keinginan kita yang tidak terbatas. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Ketiga, bagaimana kita mampu mengalahkan inflasi. Yang keempat, menambah nilai kekayaan kita. Yang kelima, yaitu ketidakpastian kita di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi terdiri dari dua, yaitu aset keuangan dan aset real. Aset keuangan terdiri dari ekuitas, hutang, suku, derivatif, sekuritas aset, dan reksadana. Sedangkan aset real contohnya pabrik, properti, perdagangan, komoditas, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang keuntungan berinvestasi. Yang pertama adalah akan mendapatkan return on investment atau ROI. Dalam investasi, ROI menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Kedua, compound interest, yaitu bunga yang diperoleh dari investasi akan diinvestasikan lagi, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak bunga. Tiga, berdampak positif bagi ekonomi. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, meningkatkan pengetahuan keuangan. Dengan berinvestasi, seseorang dapat memahami bagaimana cara mengelola dan mengalokasikan uangnya dengan baik. Kerugian-kerugian apa saja yang terjadi jika kita tidak berinvestasi dari sekarang? Yang pertama, kondisi finansial kita akan sulit di kemudian hari. Kedua, peluang kenaikan harga akan terlewatkan. Tiga, peluang untung rugi yang lebih tinggi ketika hanya menabung. Keempat, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Setelah kita membahas tentang investasi, selanjutnya pembahasan kita tentang pasar modal. Apa sih pasar modal? Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang peran pasar modal dan bagaimana manfaat pasar modal itu sendiri. Pertama yang kita bahas yaitu tentang peran pasar modal. Pasar modal berperan akan mengalokasikan dana dari investor ke perusahaan yang akan digunakan sebagai pengembangan usahanya. Sedangkan manfaat pasar modal itu sendiri yaitu memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari bunga bank dan dapat membantu perusahaan untuk memperoleh dana lebih murah dari bank. Jenis-jenis investasi di pasar modal.
Yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang memberikan tanda kepemilikan pada suatu perusahaan dan menjadi salah satu unit pengukuran nilai pasar. Kedua, obligasi. Surat berharga yang menjanjikan pembayaran bunga tetap pada waktu tertentu dan pokok pada tanggal jatuh tempo. 3. Reksadana. Reksadana adalah surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi dan memiliki portofolio investasi sesuai dengan jenis reksadana tersebut. Keempat, diferensial atau derivatif. Merupakan surat berharga yang nilainya terkait dengan aset yang mendasarinya atau pengaturan keuangan. Bagaimana cara melakukan investasi di pasar modal? Yang pertama, ambil keputusan yang tepat, yaitu dengan cara analisis perusahaan yang direncanakan untuk dibeli dan jangan lupa memperhatikan arah tren dari pasar modal. Kedua, cari sekuritas yang Anda percaya. Memilih produk investasi yang tepat sesuai dengan profil risiko investasi. Ketiga, hal yang paling penting yaitu jangan lupa membuka rekening efek. Pilihlah perusahaan sekuritas yang tepat untuk membuka rekening dan transaksi jual beli. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang strategi investasi di pasar modal. Strategi yang pertama yaitu mampu menguasai analisis fundamental. Yang kedua, dengan menguasai analisis teknikal. Ketiga, lakukan investasi secara bertahap. 4. Beli dan simpan saham tersebut. 5. Kumpulkan beberapa jenis efek dalam satu portofolio. Keenam, konsentrasi pada industri tertentu. 7. Investasi reksadana. Kalau kita sudah memiliki produk-produk yang ada di pasar modal, maka kita akan disebut dengan investor. Apa sih investor? Investor adalah penanam uang atau modal atau orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa investor merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan uangnya sebagai modal untuk usaha agar memperoleh keuntungan. Tentang tipe investor. Yang pertama adalah tipe investor yang konservatif, di mana investor tipe ini memiliki profil risiko yang rendah dan cenderung menghindari risiko. Investor ini lebih menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika produk investasinya akan berkurang. Kedua yaitu tipe moderat. Tipe investor seperti ini biasanya memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Selanjutnya yaitu tipe investor yang agresif. Tipe ini biasanya investor memiliki profil risiko agresif, sangat siap untuk kaya dan juga siap untuk jatuh miskin. Seseorang dengan profil risiko agresif siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dana investasinya demi imbal hasil yang besar. Dalam berinvestasi di pasar modal, memiliki konsep yang dikenal dengan high risk, high return. Artinya, investasi risiko itu akan berbanding lurus dengan keuntungan atau biasa disebut dengan return. Contohnya, saham dan derivatif memiliki risiko tinggi, tetapi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari jenis investasi lainnya. Penilaiannya yaitu nilai risk dan return dari setiap jenis investasi
harus dinilai secara proporsional terhadap profil risiko investor. Sebelum saya tutup materi kita hari ini, ada kata-kata bijak dari Andrea Hirata, yaitu investasi saat ini adalah upaya kita untuk meraih kebahagiaan esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.